Good luck. Itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Jelang lawan Jepang, Cina, Erick Thohir desak pemain timnas segera adakan TC di Bali. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyerukan agar seluruh elemen timnas Indonesia bisa segera berkumpul di Bali guna memulai persiapan yang matang jelang laga berat menghadapi China dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Pemusatan latihan atau training camp TC ini menjadi bagian penting dari strategi persiapan timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di ajang internasional. Dalam pernyataannya, Erick menegaskan bahwa dirinya sangat berharap pelatih kepala Patrick Kluivert, staf ofisial, dan para pemain bisa menyisihkan waktu lebih awal untuk bergabung dalam TC di Bali. Meski tidak memaksa, Erick menekankan pentingnya kehadiran lebih cepat demi menciptakan kekompakan dan kesiapan yang maksimal. Saya memohon kepada Patrick Kluivert, seluruh ofisial, dan bahkan para pemain juga, jika mereka bisa datang lebih cepat ke Bali untuk mempersiapkan diri. Namun, itu kembali lagi ke keputusan mereka, ucap Erick Thohir kepada media. Menariknya, sejumlah nama pemain timnas Indonesia sudah terlihat lebih dulu berada di Bali. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Ivar Jenner saat ini sedang dalam perjalanan menuju Bali. Jika benar, maka itu menjadi sinyal positif bahwa para pemain merespons harapan dari Ketum PSSI untuk berkumpul lebih awal. Pertandingan menghadapi China dan Jepang diprediksi akan menjadi laga yang sangat menantang. Kedua tim dikenal sebagai kekuatan besar di Asia, dan untuk bisa bersaing, timnas Indonesia perlu tampil dengan performa terbaiknya. Itulah sebabnya Erick Thohir begitu menekankan pentingnya persiapan yang tidak hanya matang, tapi juga dilakukan sejak dini. Erick, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, dikenal sebagai sosok yang ingin membawa perubahan besar di sepak bola Indonesia. Salah satu upaya konkretnya adalah memastikan bahwa timnas Indonesia memiliki waktu persiapan yang cukup sebelum menjalani laga internasional. Ada 4 pemain abroad yang sudah berada di Bali jelang pemusatan latihan TC Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakukan TC di Bali pada 26 Mei 2025. TC dilakukan sebagai persiapan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada 4 pemain abroad yang sudah berada di Bali jelang TC Timnas Indonesia. 3 nama bahkan sudah tiba beberapa hari lalu, yakni Ronaldo Kuateh, Marcelino Ferdinand, dan Asnawi Mangkualam. Satu nama yang baru muncul adalah Elkan Bagot. Tapi, bisa saja dia menggantikan pemain lain, kata Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Yang membuat netizen heboh adalah kehadiran Elkan Bagot di Bali. Banyak yang menduga pemain Ipswich Town itu akan mengikuti pemusatan latihan. Tidak diketahui kehadiran Elkan Bagot di Bali untuk mengikuti TC Timnas Indonesia atau sekadar liburan usai musim kompetisi berakhir. Bali adalah salah satu destinasi wisata yang digemari turis mancanegara. Jadi, kemungkinan besar Elkan Bagot ke Bali untuk sekadar berlibur. Tapi, tidak bisa dihilangkan juga dari dugaan Elkan Bagot akan mengikuti TC karena memang skuad Merah Putih akan menggelar pemusatan latihan di Bali sebelum lawan China pada 5 Juni 2025. Bali ditunjuk menjadi lokasi TC karena dianggap memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan timnas Indonesia. Elkan Bagot memang sudah lama tak memperkuat timnas Indonesia. Sejak menolak panggilan Sintayong tampil di play-off Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea, pemain kelahiran Bangkok itu tak pernah lagi masuk skuad.
Tapi, Elkan Bagot kabarnya pernah dipanggil Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Hanya saja, dia menolak dengan alasan ingin fokus ke klub. Pasalnya, kompetisi kasta kedua Inggris tidak libur saat digelarnya pertandingan FIFA Matchday, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. 32 nama dipanggil timnas Indonesia, Stefano Lillipali comeback. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia memanggil 32 nama. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Stefano Lillipali masuk daftar tersebut. Daftar pemain timnas Indonesia dirilis Minggu, 18/5/2025 pagi. Asnawi merupakan pemain yang tak masuk skuad pada Maret lalu dan kini kembali dipanggil. Begitu juga dengan Lillipali yang comeback berseragam tim Garuda. Ia terakhir masuk timnas Indonesia pada 2023. Menariknya, nama-nama terakhir yang dicoret juga kembali masuk. Pratama Arhan sempat tak dibawa saat melawan Bahrain dan Australia, dan Egy Maulana yang kembali dari cedera. Puluhan nama itu akan dipanggil timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei mendatang. Nantinya ada 23 nama yang dipilih untuk dibawa masuk skuad ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk diketahui, Indonesia akan menjalani 2 laga final babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan depan. Anak asuh Patrick Kluivert akan melawan China dan Jepang 5-10 Juni mendatang. Hingga saat ini, Indonesia masih berada di peringkat 4 grup C dengan 9 poin, di bawah Jepang 20, Australia 13, dan Arab Saudi 10. Indonesia unggul atas Bahrain 6 dan Cina 6. Skuad Garuda harus menjaga posisinya tetap di 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk lolos ke babak berikutnya. Nama-nama pemain yang dipanggil timnas Indonesia: kiper Hernando Ari Sutariadi, Maarten Paes, Reza Arya, Emil Audero, Nadeo Argawinata. Bek Justin Hapner, Mes Hilgers, Jay Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Eliano Regenders, Sandy Walsh, Yan Sayuri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan calon pemain naturalisasi sudah sesuai dengan keinginan pelatih Patrick Kluivert. Nama-nama mereka diumumkan dan direncanakan untuk penyelesaian naturalisasi dalam rangka penguatan timnas Indonesia menuju mimpi ke Piala Dunia. Pasti, semua proses naturalisasi baik sebelumnya ataupun dengan U17, U20, pasti proses ini kami diskusikan di Badan Tim Nasional BTN. Lalu Sekjen bicara kepada para pelatih dan semuanya ada tanda tangan pelatih biasanya, kata Erick dalam jumpa persnya di GBK Arena. Erick Thohir yang juga Menteri BUMN ini mengatakan perlunya hitam di atas putih pelatih juga sebagai bentuk transparansi PSSI terhadap program Timnas Indonesia. Jadi kami tidak mau ada tutup-menutup. Oh, ini pemain titipan. Oh, ini kelasnya belum. Enggak. Kita semua transparan, ujarnya. Karena ini tanggung jawab moral kita ketika pemerintah mendukung, DPR mendukung, masyarakat mendukung, jadi kita juga melakukan yang terbaik untuk timnas. Sambung ex-presiden Inter Milan tersebut. Para pesepak bola naturalisasi memiliki rasa cinta dan kebanggaan yang dalam untuk Indonesia, lantaran mereka merupakan keturunan dari orang tua atau kakek dan nenek warga negara Indonesia. Pergantian kewarganegaraan mereka menjadi Indonesia pun dilakukan atas keinginan sendiri. Dia menegaskan, naturalisasi merupakan salah satu upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas tim nasional yang dilakukan secara berkesinambungan dan jangka panjang. PSSI, Erick menyampaikan, selalu maksimal dalam mencari dan menyiapkan talenta sepak bola terbaik untuk memajukan tim nasional. Yang namanya pembangunan timnas itu bukan hanya dilihat dari sisi jangka pendek atau shortcut jalan pintas red atau quick win percepatan. Semua harus berkesinambungan, tutur dia.
DPR tanya biaya naturalisasi pemain keturunan, begini jawaban PSSI. Anggota Komisi X DPR RI Lita Mahfud Arifin bertanya soal berapa biaya yang digelontorkan PSSI untuk naturalisasi sejumlah pemain keturunan di Timnas Indonesia. Hal tersebut dikatakan Lita dalam rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta PSSI di Senayan. Apakah ada nilai transfer dari klub kepada PSSI? Anggarannya diambil dari APBN di Kemenpora atau sponsorship yang didapat secara privat? Tanya Lita dilihat melalui YouTube TV Parlemen. Menjawab pertanyaan itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa sejauh program naturalisasi berlangsung, pihaknya tidak mengeluarkan biaya atau uang sama sekali untuk membayar pemain. Untuk naturalisasi, kami tidak pernah membayar atau memberikan nilai kepada mereka pemain keturunan, kata Yunus. Yunus menjelaskan, kesediaan para pemain keturunan membela Timnas Indonesia bukan didasari uang, melainkan dorongan dari orang tua dan keluarga mereka yang berasal dari Indonesia. Meski demikian, Yunus menegaskan bahwa tidak perlu meragukan nasionalisme para pemain tersebut. Sebab, dalam darah mereka juga terdapat darah Indonesia. Saat ini kita lihat bersama, mereka berdarah-darah sampai cedera dalam rangka memberikan yang terbaik kepada Timnas Indonesia. Imbuhnya, Yunus mengungkap bagi sebagian besar pemain keturunan dapat membela Timnas Indonesia sudah merupakan pencapaian dan kebanggaan tersendiri yang tak ternilai harganya. Sampai saat ini kami tidak pernah memberikan nilai apapun kepada mereka. Tegasnya lagi. Bagi mereka bermain di Timnas Indonesia menjadi sebuah kebanggaan. Kita tahu bersama seluruh pemain naturalisasi merasa sangat bangga memperkuat timnas kita. Pungkasnya. Apakah penyerang bolongnya Tich Dalinga keturunan Tanjung Priok? Tich Dalinga bukanlah sosok pemain baru yang pernah mendapatkan perhatian dari publik pencinta sepak bola Indonesia, khususnya yang intens mengikuti kabar pemain-pemain keturunan di Eropa. Sebab, Dalinga disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia dan sempat digadang-gadang sebagai salah satu calon pemain naturalisasi yang harus dikejar PSSI saat Timnas Indonesia diasuh Patrick Kluivert. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan soal kabar tersebut. Lantas, benarkah Tich Dalinga memiliki darah keturunan Indonesia? Berikut ulasannya. Dalam beberapa waktu yang lalu, nama Tich Dalinga muncul ke permukaan ketika Timnas Indonesia tengah mencari sosok penyerang keturunan Indonesia Belanda yang bisa dinaturalisasi untuk skuad Garuda. Sosok Tich Dalinga inilah salah satu nama yang mencuat. Sebab, dia disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia karena leluhurnya pernah tinggal di Indonesia pada masa silam. Menurut informasi yang disajikan akun Instagram @halfbloodindonesia, keterangan di laman Archive NL, marga Dalinga sempat tinggal di Indonesia, tepatnya di Tanjung Priok pada tahun 1950. Menurut data Archive NL, ada nama marga Dalinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok. Apakah ada kaitannya dengan Tich Dalinga? Tanya akun @halfbloodindonesia. Kabar naturalisasi Tich Dalinga. Padahal dia digadang-gadang sebagai amunisi baru untuk menambah kekuatan lini serang skuad Merah Putih. Pemain kelahiran Groningen ini memang punya catatan yang cukup mentereng. Sebab pada musim lalu dia bisa mencetak total 19 gol dan 5 assist dari 44 pertandingan bersama klub Liga Prancis, Toulouse. Yang paling menjadi catatan Tunisia publik can ialah break penyerang all the way from their own box into the other one. Marcelino, did he wait too? Tepatnya ketika menghadapi Gibraltar pada 21 November Marcelino, did he wait too long? No, he did not. Siapa yang pengen ke Piala Dunia? Apakah Tich Oh, Dalinga semua. sudah tidak bisa berseragam Garuda? Berdasarkan aturan Ke Piala Dunia? pergantian tim Oh, nasional semua. FIFA, pemain hanya dapat Tapi berganti saya tim juga nasional ingin kita apabila introspeksi sudah diri. memegang paspor Standar negara baru ketika pertandingan resmi perdana bersama kita negara introspeksi pertamanya. diri. Selain Standarisasi itu, pemain dalam tersebut juga pengelolaan tidak mencatatkan sebuah tim 3 itu pertandingan tergantung senior dari kompetitif posisi
sebelum usia 21 tahun. Selain itu, pemain tergantung tersebut juga dari belum pernah posisi bermain di putaran timnya. final Sepakat ya? turnamen resmi level AMRO. Yang saya mau Di sampaikan, Eropa, kalau kita turnamen ngelihat semacam ini merujuk pada Euro hingga Piala Dunia. mau Adapun sampaikan, aturan yang terakhir kalau kita menyebut ngelihat 2 bahwa tahun yang pemain lalu, sudah tidak pernah kita bermain mimpi ke dalam Piala kurun Dunia. waktu 3 Orang baru tahun terakhir juara SEA Games sejak dia 32 mengukir tahun. penampilan senior bersama tim nasional sebelumnya. PSSI dikabarkan tengah mempertimbangkan proses naturalisasi Tijs Dallinga, penyerang muda berbakat asal Belanda yang kini memperkuat Bologna di Serie A. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa Tijs Dallinga? Tijs Dallinga adalah penyerang berusia 24 tahun yang memulai karier profesionalnya di FC Emmen dan Groningen. Namanya mulai mencuat saat membela Excelsior, di mana ia mencetak 36 gol dalam 43 pertandingan pada musim 2021-2022, membantu klub tersebut promosi ke Eredivisie. Setelah itu, ia bermain untuk Toulouse di Ligue 1 sebelum bergabung dengan Bologna pada musim 2024-2025. Musim ini Dallinga telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist dalam 20 pertandingan bersama Bologna. Kabar mengenai kemungkinan Dallinga memiliki darah keturunan Indonesia mencuat setelah ditemukan bahwa marga Dallinga pernah tinggal di Tanjung Priok pada tahun 1950 berdasarkan data dari Archive NL. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Dallinga mungkin memiliki hubungan keluarga dengan Indonesia yang bisa menjadi dasar untuk proses naturalisasi. Reaksi PSSI dan pelatih Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dikabarkan menyambut baik kemungkinan bergabungnya Dallinga ke skuad Garuda. Dengan tinggi badan 190 cm dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Dallinga dianggap sebagai tambahan berharga untuk lini depan Indonesia. Proses naturalisasi. Jika Dallinga benar memiliki garis keturunan Indonesia, proses naturalisasi dapat dilakukan melalui jalur keturunan yang memungkinkan pemain memperoleh kewarganegaraan Indonesia tanpa harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Namun, hal ini memerlukan bukti dokumentasi yang valid mengenai garis keturunan tersebut. Langkah PSSI untuk mempertimbangkan naturalisasi Tijs Dallinga menunjukkan upaya serius dalam memperkuat timnas Indonesia dengan pemain berkualitas. Jika proses ini berhasil, kehadiran Dallinga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tanda-tanda Jairo Redewald segera gabung dengan timnas Indonesia semakin jelas, di mana akun media sosialnya Instagramnya yang dulu dipasang dia bendera, yang pertama ada bendera Suriname, dan yang satunya adalah bendera Indonesia. Jairo memang keturunan Indonesia Suriname, yang teranyar Jairo Redewald hanya menampilkan bendera Indonesia saja. Ini sudah jelas. Di lain pihak, Patrick Kluivert, Jairo Redewald, pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi. Patrick Kluivert mengungkapkan dirinya saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Jairo Redewald. Mantan gelandang Crystal Palace itu dibidik untuk menjadi pemain naturalisasi berikutnya. Kluivert mengatakan Redewald menjadi salah satu pemain diaspora yang sudah berbicara dengannya. Saya tidak tahu apakah bisa membicarakan ini Pak Erik, tapi saya sudah bicara dengan beberapa pemain diaspora yang bisa kita naturalisasi, kata Kluivert. Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, Jairo Redewald. Saya sedang berbicara dengannya. Ia mengatakan pemain yang kini membela Royal Antwerp, klub asal Belgia, itu akan segera diproses kepindahan kewarganegaraannya. Kami akan segera memproses naturalisasinya, dan dia akan menjadi salah satu di antaranya, jelas dia. Redewald adalah pemain kelahiran Haarlem, Belanda yang dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Pemain yang kini berusia 28 tahun itu mengawali karier profesionalnya untuk Ajax Amsterdam pada 2014.
Ia berseragam Ajax selama 3 musim sebelum kemudian pindah ke Crystal Palace pada 2017 yang ia perkuat selama 7 musim. Pesepak bola yang biasa bermain sebagai gelandang bertahan itu kemudian pindah ke Belgia di Royal Antwerp pada Agustus 2024. Di sana ia sudah bermain sebanyak 8 kali di kompetisi domestik. Anda Z11. Pemain keturunan Elkan Bagot dilaporkan sudah di Bali menjelang pemusatan latihan atau Training Center TC Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal menggelar pemusatan latihan di Bali sebelum bentrok dengan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. TC skuad Garuda di Pulau Dewata itu rencananya dimulai pada Sabtu 26/5. Bali dipilih sebagai lokasi yang juga bisa digunakan para pemain berlibur, mengingat pada periode para pemain dari Eropa sudah menyelesaikan musim bersama klub. Kabar Elkan Bagot di Bali ramai di media sosial setelah unggahan salah satu netizen dengan akun @dwkndrn di Instagram. Akan tetapi akun tersebut dikunci. Unggahan lain muncul pada akun @raudaesa. Keluarga tersebut terlihat sedang berlibur di Bali dan akhirnya bertemu dengan Bagot yang musim lalu memperkuat Blackpool. Sejauh ini belum jelas apakah Elkan Bagot sedang berlibur di Bali atau dalam pemanggilan Timnas Indonesia. Pengumuman pemain merah putih untuk TC di Bali berpeluang dibuat pada pekan depan. Peluang Bagot kembali berseragam Timnas Indonesia terbuka. Sepanjang musim ini, pemain 22 tahun itu dilaporkan memiliki performa bagus bersama Blackpool. Bagot tercatat 18 kali bermain untuk Blackpool di semua ajang. Hanya saja, cedera kerap menimpa pemain kelahiran Thailand tersebut yang membuat menit bermainnya terganggu. Kali terakhir Elkan Bagot bermain untuk Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023, Januari 2024. Setelah itu, Bagot tidak lagi berseragam merah putih. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot bicara soal keresahan terhadap netizen tanah air menghindar jadi pilihannya. Abaikan polemik Elkan Bagot yang tak kunjung dipanggil Timnas Indonesia meski Shin Tae-yong sudah dipecat. Elkan Bagot mencoba buka-bukaan terhadap dirinya, situasi yang pernah ia alami selama menjadi pesepak bola. Termasuk salah satunya dalam menghadapi reaksi netizen di media sosial, ada faktor yang sangat kuat membuatnya pergi. Pemain bertahan Blackpool FC ini sebenarnya aktif dalam bermain media sosial, khususnya X sebelumnya Twitter dan Instagram. Namun ada satu masa yang membuatnya memilih untuk menghapus akun Twitter dan menjauh dari media sosial. Hal itu karena sikap netizen, Elkan Bagot sering membuka Twitter setelah melakoni sebuah pertandingan. Ia ingin melihat bagaimana respons publik dunia maya terhadap performanya ketika bertanding untuk tim yang dibela. Akan tetapi, kebiasaan itu mulai dihilangkan Elkan setelah merasakan respons tak biasa ketika ia dicap bermain buruk. Ya, karena saya punya pengalaman dengan Twitter, kata Elkan Bagot dalam podcast bersama Brand Stories. Going into just because of the importance and how much it meant to, all the Indonesians. Jadi beberapa tahun lalu saat saya bertanding, lalu saya masuk ke ruang ganti. Hal pertama yang saya lihat adalah Twitter, imbuhnya. Di akun Instagram pribadinya, Elkan memiliki sekitar 2-3 juta pengikut dan tentu kebanyakan dari Indonesia. Namanya mencuat sejak dirumorkan akan dinaturalisasi, hingga akhirnya bermain untuk Timnas Indonesia. Namun dalam perjalanannya itu, Elkan tentu harus menghadapi persepsi publik yang berbeda. Selain terhadap performanya di atas lapangan, juga polemik yang tidak diprediksi akan terjadi. Seperti yang terjadi saat playoff Olimpiade Paris 2024, di mana Elkan dituding tidak mau memperkuat Indonesia. Hal itu membuat Shin Tae-yong tak lagi memanggil Elkan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kejadian itu juga membagi publik sepak bola tanah air menjadi dua kubu antara pro dan kontra dengan Elkan. Saya melihat bagaimana orang-orang berpikir bahwa saya telah melakukan sesuatu yang sangat buruk, kata Elkan lagi. Jadi saya menyadarinya dan saya menghapus Twitter. Tapi sangat penting untuk menjauh dari media sosial. Karena Anda tahu, itu bukan hanya saya tetapi 95% pemain sepak bola. Saya berpikir akan melihat penilaian orang terhadap Anda, imbuhnya. Menurut Elkan, seorang pesepak bola yang tenar bisa dengan mudah melalui kritik dari netizen jika bisa bermain bagus. Akan tetapi tidak bagi mereka yang bermain buruk.
Respons netizen akan sulit untuk bisa dilalui. Saat bermain baik itu bagus, jika tidak sulit untuk melewatinya, kata Elkan Bagot lagi. Jadi cara yang saya lakukan adalah menghapus Twitter dan Instagram. Saya tidak mengaktifkan notifikasi dan memilih pergi daripada melihat sesuatu dan bereaksi, pungkasnya. Peluang Elkan Bagot dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia jelang melawan Cina pada Juni 2025 menarik diulas. Sebab Patrick Kluivert berpotensi kehilangan pemain andalannya, Kevin Dix, karena cedera. Padahal Patrick Kluivert memerlukan pemain terbaik untuk menghadapi Cina. Sebab skuad Garuda perlu meraih kemenangan dalam laga krusial itu demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan segera lanjutkan perjalanannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Juni 2025, ada 2 pertandingan yang akan dilakoni pasukan Garuda, yakni melawan Cina dan Jepang. Ini jadi 2 laga terakhir grup C duel melawan China akan digelar lebih dahulu, tepatnya di SUGBK Jakarta pada 5 Juni 2025. Kemudian, Timnas Indonesia akan tandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Hasil laga ini akan menentukan nasib Timnas Indonesia dalam memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Kini, skuad Garuda masih menempati urutan keempat di grup C dengan 9 poin. Diketahui hanya tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir babak ketiga kualifikasi yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.